Selama masa PPKM darurat, penumpang PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mengalami penurunan hingga 50%. Jika pada masa PPKM sebelumnya, rata-rata penumpang Transjakarta dapat mencapai kurang lebih 400.000 orang. Kini pada masa PPKM darurat, jumlah penumpang hanya mencapai 200.000 orang per hari. Seperti di halte Harmoni Jakarta Barat, jumlah harian penumpang di halte ini hanya berkisar kurang dari 200 orang per hari, dari yang sebelumnya mencapai 400 hingga 500 orang per hari. Hal ini dikarenakan penerapan peraturan pembatasan mobilitas warga dalam PPKM darurat yang dimulai pada 12 Juli lalu. Dalam peraturan ini hanya pekerja esensial dan kritikal yang boleh menggunakan transportasi massal ini, seperti perbankan, tim medis, penanganan bencana, energi, berbagai objek vital negara, dan beragam sektor esensial lainnya. Transjakarta juga tetap memberlakukan pembatasan kapasitas angkut, yakni 50% dari kapasitas normal, dengan ketentuan bus gandeng maksimal 60 penumpang, bus sedang maksimal 30 penumpang, dan bus kecil maksimal 15 penumpang. Tak hanya itu, calon penumpang juga wajib menunjukkan STRP atau Surat Tanda Registrasi Pekerja, kartu tanda anggota, dan KTP kepada petugas yang berjaga di pintu masuk. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh calon penumpang Transjakarta adalah para pekerja di sektor esensial dan kritikal. Dulu kan banyak orang, sekarang udah agak sepi, lumayan lah. Jadi bikin suasana enak gitu. Jadi mengurangi penularan ya? Beneran, jadi jarang ada orang pada kumpulan gitu. Jadi orang-orang pada nggak ada pada keluar rumah gitu. Dulu kan biasanya ini busnya kan suka penuh, sekarang lumayan agak sepi lah. Emang lagi keadaan begini sih, kita mau gimana ya? Namanya udah aturannya begini ya, kita ikutin aja. Yang penting kita pada sehat-sehat aja dah. Istilahnya normal kembali deh, bisa biar cepat normal kembali gitu. Kalau kita pengennya gitu. Kalau buat khawatir sih khawatir ya. Namanya kita udah harus cari nafkah gitu kan. Habis gimana lagi istilahnya. Khawatir sih khawatir, was-was gitu, takut kena gitu gimana kan. Namanya penyakit kita nggak tahu. Meski PPKM darurat telah diterapkan sejak 12 Juli lalu, namun masih saja ada warga yang belum mengetahui peraturan baru penggunaan bus Transjakarta. Pasalnya, masih ada warga yang bekerja di sektor non-esensial dan non-kritikal yang ingin menggunakan bus Transjakarta. Calon pengguna tersebut juga tidak memiliki STRP yang harus dibawa dari tempatnya bekerja. Saya tujuannya ke Blok M. Kirain saya tadi kalau ada surat vaksin bisa lolos gitu. Kan saya habis vaksin juga. Ke Blok M mau Ada kerja, saya kan swasta, kerja swasta. di bagian apa Pak? Di bagian perbengkelan. Oh, bengkel. Iya, bengkel mobil. Ya, kita namanya swasta ya, kerja harian gitu kan. Gimana ya surat kerjanya. Tapi mau bagaimana lagi, Mas? Dengan adanya PPKM ini kita rakyat sipil makin susah. Makin sulit ya, semua dibatasi gitu, nggak bisa apa-apa gitu ya. Kalau bisa ya kebijaksanaan pemerintah itu diperbarui lah, PPKM disudahin gitu. Kita yang kayak, kalau yang pegawai negeri masih penting Pak, dapat gaji harian, gaji bulanan. Kalau kita kan kerja harian, kalau kita nggak kerja nggak dapat duit, nggak makan gitu. Nah, makanya saya minta sama pemerintah, tolonglah kita rakyat sipil kayak begini. Kalau bisa kebijaksanaan agak longgar lah, agar kita tidak terlalu susah gitu rakyat sipil, tidak terlalu berbelit-belit ya. Ya, PPKM darurat dan pengetatan pembatasan mobilitas tentu menuai beragam respon dari masyarakat. Meski demikian, hal ini harus dilakukan pemerintah untuk menekan peningkatan angka kasus COVID-19. Melihat angka kasus di DKI Jakarta yang masih tinggi, pemerintah pusat juga memperpanjang penerapan PPKM darurat hingga 25 Juli mendatang. Endro Pakpahan, Serolino Lamba, Daai TV.